Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu sikap doa yang salah, salah satu sikap doa yang tidak baik, salah satu sikap doa yang saya sebut tidak dikenan oleh Tuhan adalah doa dengan amarah dalam hati. Dan kalau kita mau jujur tanpa kita sadari, seringkali dalam doa kita sebetulnya menyimpan amarah di dalam hati kita. Saya ambil contoh sederhana ketika seorang istri doa tentang suaminya, Tuhan saya udah gak tahan Tuhan, pukul suami saya Tuhan, tegur suami saya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita doa, tapi sebetulnya dalam doa kita amarah, kebencian yang keluar dari hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kita harus ingat bahwa dalam doa kita harus punya hati yang bersih. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Bahkan ada banyak orang tua yang mungkin karena gak tahan lagi dengan masalah. Padahal ingat bahwa masalah itu terjadi untuk kebaikan kita. Dan walaupun situasinya menyakitkan, sudah punya anak nakal sekali, belum tentu itu 100% salah anak saudara. Siapa tahu saudara juga salah memang dalam mendidik. Siapa tahu juga mungkin ada teladan-teladan yang tidak baik yang dia belajar sebetulnya dari saudara. Dia jadi kasar, dia jadi berontak karena memang saudara sebagai ibu selalu berontak pada suami, kasar terhadap pembantu misalnya. Sehingga anak saudara belajar semuanya itu. Nah tapi seringkali dalam doa kita tuh ngerasa sebagai the most holy person on earth gitu ya kan. Sebagai orang yang paling suci di muka bumi, sehingga kita mulai memaki, kita mulai membentak, kita mulai Tuhan saya udah gak tahan Tuhan, hukum dia Tuhan, hajar dia Tuhan, biar dia sadar Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biar Tuhan yang menentukan langkah apa yang tepat. Tugas kita, kalau memang kita sudah gak kuat, memang kita sudah gak tahan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena nasihat firman Tuhan sangat jelas. Alkitab bilang, kuasai diri, jadi tenang agar kita dapat berdoa. Dengan lain kata, ketika ada amarah di hati kita, ada kebencian, ada letupan-letupan emosi dalam jiwa kita, maka di hadapan Tuhan kita bukan sedang berdoa. Karena seorang disebut berdoa di hadapan Tuhan adalah seorang yang menguasai diri dan menjadi tenang. Berarti doa dengan amarah menjadi doa yang tidak bermakna. Tapi doa dengan hati yang bersih menjadi doa yang penuh dengan arti. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang marah dalam doa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau doa kita berkuasa. Tuhan mau doa kita penuh dengan mujizat. Tuhan mau doa kita penuh dengan kemenangan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita juga harus punya sikap yang benar di dalam doa kita. Nah, itu kita belajar dari pribadi Yunus, dan kita mau belajar dari Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Artinya begini, Tuhan mau menjatuhkan hukuman buat Niniwe, lalu tidak jadi karena Yunus sudah berkata, Tuhan akan menghukum kamu. Tapi karena ada pertobatan, lalu kemudian Tuhan membatalkan penghukumannya dan Tuhan ganti dengan berkat. Nah, Yunus merasa bahwa berarti nubuatan saya tidak tergenapi dong. Karena di zaman itu kalau seorang nabi bernubuat dan tidak tergenapi, dia harus diseret keluar kota dan dilempar batu sampai mati. Nah, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu Yunus di sini terlihat dalam amarahnya mulai membenarkan diri, bahkan mulai membenarkan diri atas kesalahan-kesalahan masa lalunya. Dia bilang, lihat kan, aku pergi ke Tarsis ada gunanya kan? Seandainya aku di sini, lihat ternyata Tuhan kok berubah pikiran. Nah, Tuhan sedang bicara tentang sesuatu yang jelas, bahwa aku bukan berubah pikiran. Aku dari mulanya merancangkan panjang sabar, aku dari mulanya merancangkan kasih setia dan berkat, dan aku tidak pernah merancangkan kebencian, aku tidak pernah merancangkan hukuman. Hanya kalau itu terjadi karena memang mereka menolak untuk bertobat. Tapi Yunus gak bisa ngerti. Yunus ngerti bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi Yunus gak ngerti bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah yang global, rencana Allah yang sempurna, bahwa Allah mau keselamatan, bukan kebinasaan. Nah, pertanyaannya seringkali kenapa kita marah dalam doa? Yang pertama, belajar dari kisah Yunus ini, kita belajar bahwa kita marah dalam doa karena kita tidak dapat menguasai diri. Kenapa kita tidak dapat menguasai diri? Karena kita terbawa suasana hati kita terbawa dengan assumption kita, ya kan, segala asumsi kita, perakiraan kita, ya kan, sehingga Yunus mulai berpikir, wah nanti orang ngomong apa tentang aku. Harusnya kan dia mandang sudut positifnya. Wah, Tuhan memakai aku luar biasa, lewat aku Tuhan dapat mendatangkan pertobatan. Itu kan seharusnya dia bangga, tapi justru dia lihat hal-hal negatifnya. Lihat tuh bahwa nanti saya akan ditertawakan orang, nabi apa ini bernubuat gak bener, ya kan. Lalu jangan-jangan nanti saya diseret keluar kota, dilempar batu sampai mati. Jadi pikirannya udah negatif. Kenapa? Karena gak bisa menguasai diri. Makanya Paulus bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang kedua, kenapa kita marah dalam doa? Karena kita tidak mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita punya agenda sendiri, kita punya rencana sendiri, kita punya jalan sendiri. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru waktu kita berjalan di jalan Tuhan, makanya kita bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi tetap berjalan di jalan Tuhan, kamu tidak akan turun, tapi pasti kamu naik. Kamu tidak menjadi ekor, dipimpin, kamu menjadi kepala. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita marah dalam doa? Karena kita tidak dapat menguasai diri. Yang kedua, karena kita tidak mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, karena kita tidak mau berserah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru kalau kita berserah, betul saya mengerti kadang-kala dalam berserah ada tantangan, dalam berserah ada masalah. Tapi karena Alkitab sudah jamin buat kita, orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo mari belajar berserah. Dan yang keempat, kenapa kita marah dalam doa? Karena kita tidak ada iman sama sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya iman, maka iman kita akan bersaksi kepada kita. Jalan Tuhan kadang-kala gak bisa saya mengerti, tapi jalan Tuhan selalu yang terbaik buat saya. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang mengerti saya dan tahu apa yang tepat bagi saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buang segala amarah dalam hati kita, supaya dalam doa kita bisa dengar suara Tuhan. Kita dapat mengerti yang Tuhan mau. Kita dapat berjalan di jalan yang benar, dan akhirnya kita akan melihat rencana Allah yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk kita tidak marah dalam doa? Mungkin sudah berkata, tapi saya udah jengkel sama suami saya udah jengkel sama anak-anak saya udah jengkel lihat orang yang pernah saya tolong tiba-tiba berbuat begini dalam bisnis saya, pendeta. Saya tuh udah jengkel betul. Bagaimana untuk kita tidak marah dalam doa? Yang pertama, belajar memahami jalan Tuhan. Apa artinya jalan Tuhan? Alkitab sudah bilang, jalanmu
bukanlah jalanku. Artinya kadangkala Tuhan tidak menuntun kita seperti yang kita mau. Kenapa? Yang kita mau itu bisa menuntun kita pada kehancuran, tapi Tuhan menuntun kita ke jalan yang kita belum tahu. Kita kadangkala berontak, Tuhan kenapa begini? Tapi kalau kita mau taat, kalau kita mau setia, kita tahu jalannya pasti terbaik. Itu sama seperti seorang suami mau buat surprise sama istrinya, dan dia bilang, sayang, saya punya surprise buat kamu, ayo ikut saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara yakin saudara punya suami yang baik, saudara ikut aja. Kenapa? Mungkin saudara belum ngerti, mungkin saudara belum tahu, tapi hasilnya pasti baik. Itulah Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mulai belajar memahami jalan Tuhan, kita gak perlu tahu kemana kita sedang berjalan. Kita juga gak perlu tahu di mana kita sedang berjalan. Tapi yang perlu kita tahu sama siapa kita sedang berjalan. Itulah Yesus yang memberi kepastian buat kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita tidak marah dalam doa. Belajar pasrah dan berserah kepada Tuhan. Belajar bersyukur, belajar berserah, belajar pasrah kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, pokoknya jalan Tuhan itu yang saya ikuti. Pokoknya Tuhan, saya ngerti. Makanya Yusuf berani berkata begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia pasrah, dia berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk tidak marah dalam doa. Belajar menyadari bahwa doa dengan amarah menjadi doa tanpa kuasa. Kita akhirnya ngerti, iya Tuhan ya, semakin saya marah, semakin saya gak lihat kuasa. Buat apa saya tetap begini? Lebih baik saya serahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan akan memelihara hidup saya. Tuhan mampu bahkan merubah penderitaan menjadi sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana untuk kita tidak marah dalam doa. Belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kita bersyukur bukan karena keadaan yang menyenangkan, tapi kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang selalu menyenangkan hati kita. Bahwa di tengah air mata sekalipun, waktu kita memandang Dia, kita tahu tangannya kuat untuk memelihara kita, menuntun kita, dan memberikan kepastian buat kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus secara khusus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, atau mereka yang rindu untuk mendapat kesembuhan mujizat dari Tuhan. Tuhan jamah. Bahkan mereka yang di dalam hatinya ada amarah Tuhan. Bapa, hamba doa angkat semua amarah, kepahitan, kebencian, sehingga kami hidup dalam kasih, dalam pengampunan. Karena kami tahu rencana Tuhan itu indah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan.